Hidup akan berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kerjakan. Namun perlu diingat, orang-orang yang ada di sekelilingmu dapat menjadi orang yang memotivasi dan mendukung kehidupan sekaligus kesuksesanmu, atau justru mengacaukan pikiran dan menghambat kesuksesanmu. Oleh karena itu, sangat penting bersikap selektif dalam memilih teman. Teman yang baik adalah mereka yang membuatmu nyaman menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak perlu berpura-pura atau berubah menjadi orang lain. Mereka menerima dirimu apa adanya. Mereka ingin kamu berkembang serta mengingatkanmu jika kamu mulai kehilangan arah. Mereka memahami kesedihanmu di saat orang lain mempercayai senyumanmu. Mereka mengangkatmu saat kamu jatuh dan mendoakan kesuksesanmu dengan tulus. Teman yang baik membuat hari indahmu menjadi lebih baik dan hari sulitmu menjadi lebih mudah, bukan merusak hari baikmu dan mempersulit hidupmu. Berikut ciri-ciri teman yang harus kamu hindari agar dapat menjalani hidup yang positif dan berkualitas. Yang pertama, teman yang mengatakan hal baik di depanmu dan hal buruk di belakangmu. Bagaimana cara mengetahui jika teman yang mengatakan hal baik di depanmu merupakan orang yang sama yang akan mengatakan hal buruk di belakangmu? Caranya mudah. Jika temanmu membicarakan atau menjelekan orang lain di hadapanmu, besar kemungkinan kamu juga merupakan bahan perbincangan ketika dia bersama temannya yang lain. Tidak masalah jika mereka berbicara hal yang baik tentang dirimu, namun sayangnya hanya keburukan dan kejelekan yang dia sampaikan. Teman yang baik adalah mereka yang jujur dan apa adanya, baik di depan maupun di belakangmu. Baik atau buruk akan berbicara langsung kepadamu, bukan menjadikannya bahan gosip di belakangmu. Pastikan teman yang ada di sekeliling kita adalah teman yang membuat kita berkembang, teman yang membicarakan ide, aktivitas, atau hobi yang positif, bukan hobi membicarakan orang lain. Yang kedua, teman yang suka ingkar janji dan tidak tepat waktu. Janji adalah sesuatu yang mudah diucapkan banyak orang, tapi sedikit yang dapat menepati atau memenuhinya. Setiap janji yang telah diucapkan atau disepakati mencerminkan integritas orang tersebut, apakah layak dipercaya atau tidak. Contohnya, jika kamu memiliki teman yang suka meminjam sesuatu padamu, entah barang ataupun uang, dan berjanji mengembalikannya kepadamu. Tapi kenyataannya, dia selalu menunda dan beralasan ketika telah mencapai batas waktu pengembalian yang telah dijanjikan. Atau jika kamu memiliki teman yang tidak pernah datang tepat waktu sesuai dengan janji yang telah disepakati sebelumnya, sudah saatnya kamu memutuskan hubungan dengan orang tersebut. Mereka yang suka ingkar janji, yang ucapan dan tindakannya tidak selaras, tidak hanya merugikan waktumu, tapi juga menguras energi dan emosimu. Bahkan sangat berbahaya jika budaya ngaret dan suka ingkar janji tersebut menular pada kita. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang ketiga, teman yang suka mengeluh. Orang yang suka mengeluh jauh dari kata bersyukur. Kamu tidak akan mendengar perkataan positif atau kata-kata motivasi dari orang yang suka mengeluh. Jangankan memotivasi atau membangkitkan semangat orang lain, untuk memotivasi dirinya sendiri saja dia tidak bisa. Selalu ada hal yang dikeluhkan. Jika melakukan sesuatu, selalu diwarnai dengan sungut-sungut dan keluh kesah. Kita butuh teman yang bisa saling mendukung dan menguatkan. Berteman dengan orang yang suka mengeluh hanya akan melemahkan mental dan keyakinan kita. Mereka akan menyerap energi positif kita. Oleh karena itu, hindarilah teman yang suka mengeluh. Yang keempat, teman yang suka meremehkan dan menjatuhkanmu. Teman model ini dapat disebut juga teman bermental kepiting. Sekelompok kepiting dalam ember akan terus menarik kepiting lain yang akan naik agar tidak bisa keluar dari ember tersebut. Alih-alih mengapresiasi pencapaian atau usaha kita, teman bermental kepiting justru meremehkan, memanipulasi, memberi komentar negatif, membunuh kepercayaan dirimu, dan apapun itu hanya untuk satu tujuan, yaitu menjatuhkanmu. Teman bermental kepiting tidak senang jika kamu lebih sukses dan lebih maju darinya.
Mereka akan berusaha agar kamu tetap berada di level yang sama dengan mereka, atau berada di bawah mereka. Teman seperti ini harus kamu hindari, karena akan membawa dampak negatif yang membuat kamu tidak dapat berkembang dan sulit mencapai kesuksesan. Yang kelima, teman yang suka memanfaatkanmu. Teman yang harus kamu hindari berikutnya adalah teman bayangan. Seperti bayang-bayang, mereka muncul saat terang dan meninggalkanmu saat gelap. Mereka mendekatimu hanya untuk mengambil manfaat darimu. Setelah kamu tidak lagi memberi manfaat baginya, mereka akan menghilang. Ketika ada masalah atau membutuhkan bantuanmu, mereka kembali dengan berperan sebagai teman yang baik. Mereka hanya memanfaatkanmu untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi saat kamu membutuhkannya, mereka tidak pernah ada. Yang keenam, teman yang pelit dan perhitungan. Mereka sangat perhitungan untuk setiap tindakan, waktu, serta uang yang akan mereka keluarkan secara berlebihan. Mereka tidak suka memberi dan enggan untuk berbagi. Mereka hanya memikirkan keuntungan diri sendiri dan mengabaikan kebutuhan atau kepentingan orang lain. Mau ditolong tapi tidak mau menolong. Mau ditraktir tapi tidak mau mentraktir. Sangat perhitungan, bahkan untuk nominal kecil sekalipun akan ditagih dan diingat sepanjang masa. Tidak hanya pelit dan perhitungan kepada orang lain, tapi juga pada dirinya sendiri. Orang seperti ini sulit bahagia. Sesungguhnya kamu tidak membutuhkan teman seperti itu, karena tidak ada hal baik yang akan kamu dapatkan dari mereka. Yang ketujuh, teman yang egois dan dominan. Teman yang egois dan dominan biasanya banyak menuntut, mengatur, dan selalu ingin diutamakan. Selalu ingin didengar dan diperhatikan, tapi giliran kamu bercerita, dia bersikap cuek dan tidak tertarik mendengar ceritamu. Suka memaksakan kehendak dan keputusan yang dibuatnya kepada orang lain. Orang seperti ini mudah menciptakan konflik dengan orang yang tidak sependapat atau tidak sejalan dengannya. Berteman dengan mereka yang bosi hanya akan membuang waktu dan energimu. Dalam sebuah pertemanan atau hubungan, dibutuhkan komunikasi dua arah untuk memudahkan saling berbagi cerita, berbagi pengetahuan, berbagi kesenangan ataupun kesedihan. Namun teman yang bosi hanya membuat kamu merasa tidak didengar dan tidak dihargai. Untuk melihat siapa musuh terbesarmu, lihatlah siapa yang menghalangi jalanmu saat kamu bersinar. Untuk melihat siapa teman terbaikmu, lihatlah siapa yang berjalan bersamamu saat gelap. Kamu tidak bisa mengubah sifat dan karakter orang lain, tapi kamu bisa mengubah lingkungan pertemananmu. Carilah teman yang bisa membuatmu berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik.